Desa Bekokong Makmur merupakan satu dari 12 kampung yang terletak di desa Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah sekitar 4.321 hektar. Adanya lokasi kampung yang strategis, yakni berada di pinggir jalan poros Trans Kalimantan yang berbatasan langsung dengan desa Tanjung Isu di sebelah utara, desa Pentat di sebelah barat, desa Resak di sebelah timur, serta desa Muara Siman di sebelah selatan. Nama Bekokong Makmur berasal dari sejarah tombak yang dilempar untuk menangkap ikan di sungai. Adapun bahasa Dayak tombak ialah belokong, sehingga dinamakan Kampung Bekokong. Kata Makmur berasal dari transmigrasi Bekokong Lama dan Bekokong Baru. Mayoritas penduduk desa Bekokong Makmur bersuku Dayak, serta beragama Islam. Selain masyarakat yang ramah, desa Bekokong Makmur juga memiliki kekayaan alam yang banyak. Hampir di sepanjang jalan terlihat pemandangan kebun kelapa sawit yang tersusun rapi. Sekitar 1.500 hektar luas wilayah Bekokong Makmur terbentang area perkebunan kelapa sawit. Adanya perkebunan kelapa sawit yang luas menjadi salah satu faktor mayoritas mata pencarian penduduk desa adalah petani sawit. Provinsi Kalimantan Timur menjadi urutan kelima provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Produk hasil kelapa sawit banyak digunakan dalam industri pangan berupa minyak goreng dan margarin, serta dalam industri oleh kimia untuk menghasilkan produk kimia seperti fatty alkohol, glycerin, dan biodiesel. Sebelum diolah menjadi minyak mentah, ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari pembukaan lahan, penanaman biji sawit, hingga proses penanaman tandan kelapa sawit. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pembukaan lahan, diantaranya studi kelayakan, tata ruang, dan jadwal perencanaan. Studi kelayakan perlu dilakukan untuk membahas perencanaan luas kebun yang akan dibangun dalam tata ruangnya. Tata ruang lahan untuk kelapa sawit berkaitan dengan jaringan jalan dan saluran air. Ada 3 jenis jalan, yaitu jalan utama ataupun jalan penghubung antara afdeling, jalan produksi, sarana untuk mengangkut TBS dari tempat pengumpulan hasil, dan jalan kontrol ataupun jalan dalam setiap blok untuk kemudahan pengontrolan. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Milyadi. Saya dari salah satu kelompok KKN 30 di Bekokong Makmur. Mungkin di sini saya sedang berada di salah satu lahan yang akan dibuka untuk penanaman sawit. Mungkin di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber Bekokong Makmur, yaitu Bapak Erwin. Mungkin langsung saja kita menuju ke Bapaknya. Untuk luas lahan yang Bapak sekarang buka ini ada berapa hektar, Pak? 4 hektar. 4 hektar. Ya. Dalam 1 hektar ini, Pak, berapa bibit pohon gitu yang harus ditanam? 136 bibit pohon sawit, Pak, ya? Ya, 136. Dalam 1 pokok. Terus untuk proses dalam penanaman itu sekitar berapa jarak gitu, Pak, dari 1 pohon ke pohon lain gitu, Pak? Kalau saya di sini 8x9. 8x9, Pak, ya, 8x9. Selain itu, pembuatan saluran air pada lahan didasarkan atas topografi lahan, letak sumber air, dan tingginya muka air tanah. Lalu, membuat jadwal pembenihan, pembukaan lahan, dan penanaman yang masing-masing dibuat tersendiri. Pembenihan dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Selain itu, memasuki proses penanaman bibit kelapa sawit. Dalam proses penanaman, pastikan lubang tanam yang sudah dibuat memiliki ukuran yang sesuai. Selanjutnya, miringkan polybag berisi bibit kelapa sawit yang diletakkan di samping lubang. Tanam, lalu buat sayatan di sekeliling agar polybag terlepas. Kemudian masukkan bibit ke dalam dasar lubang tanam. Setelah itu, tutup dengan tanah topsoil sedikit demi sedikit dan padatkan. Tanah topsoil merupakan lapisan tanah paling atas yang banyak mengandung unsur hara, mikroorganisme, dan memiliki udara paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan.
Saya Muhammad Iqbal Rusandi selaku ketua dari kelompok KKN Desa Bekokong. Saya sekarang berada di lahan kelapa sawit milik warga yaitu Pak Jeprin. Tanaman yang pertama itu 2019. Jadi 2018 yang pertama, yang kedua ini 2019. Buah yang siap dipanen tuh gimana warnanya Kak, dari bentuknya? Kalau yang kita pribadi ini kan tergantung lihat merahnya. Kalau perusahaan kan butuh misalnya brondol 5 atau brondol 10, itu mereka wajib dipanen. Kalau kita petani yang penting buah merah seperti itu. Selain itu, di Desa Bekokong Makmur juga terdapat pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah, yaitu PT PP Langgeng Sumatera Utara Tbk, Pahu Makmur POM. Adanya perkembangan kelapa sawit yang luas, serta keberadaan pabrik tersebut di Desa Bekokong Makmur tentunya menjadi potensi yang sangat baik di desa ini, seperti terbukanya lapangan kerja yang banyak dan pemanfaatan tanaman kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari.